saudara dan saudari yang saya kasihi, kita juga bisa menyaksikan ya secara faktual bahwa salah satu akar penderitaan bersama dari umat manusia adalah karena kita tersekat-sekat dikotak-kotakan oleh label spiritual. Kita juga cenderung saling terpisahkan karena afiliasi dari institusi religius tertentu. Ya, yang pada titik ekstrimnya bisa membuat kita terjebak di dalam konflik. Ya, nah, kedamaian di dunia ini itu akan bisa dicapai. Salah satu persyaratannya adalah kalau kita sudah tidak lagi berkonflik, berdebat, berantem, apalagi sampai berperang gara-gara perbedaan label dari jalan yang sedang kita pilih. Kalau manusia tidak lagi terkotak-kotakan oleh yang namanya tanda kutip religion atau apapun, itu adalah prakondisi agar kita secara kolektif menemukan kehidupan surgawi di bumi ini. Ya. Maka dengan misi seperti itu, saya menjadi semacam media ya dari kecerdasan kosmik untuk mengungkapkan kembali, untuk menyebarkan kembali intisari dari berbagai ajaran spiritual yang pernah ada di bumi. Ya, kali ini setelah di beberapa kota di Bandung ini, saya digerakkan untuk menyampaikan tentang jalan kebudayaan, lebih spesifiknya ajaran yang disampaikan oleh para adi Buddha. Sebelumnya saya mengambil tema Christ Consciousness. Sebelumnya kita bicara tentang Tantra. Sebelumnya lagi kita bahas sastra Jendra, macam-macam ya. Nah, pesan pentingnya adalah kalau kita betul-betul mempelajari semuanya, menghayati semuanya, akan bertemu bahwa sebetulnya intisarinya sama. Maka benarlah apa yang menjadi semboyan dari bangsa Nusantara di masa lalu. Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangruwo. Ya, bahwa sekalipun tampak jalan itu berbeda-beda, sebetulnya sejatinya satu. Bahwa kebenaran itu ya tunggal, tidak mendua. Nah, sikap-sikap seperti ini yang kemudian perlu kita hayati bersama. Bagaimana kita tidak repot dengan label, tidak sibuk dengan segala bentuk perbedaan di permukaan, tetapi kita sama-sama betul-betul mencapai pencerahan yang sejati. Ya. Jadi terserah nanti Anda itu dianggap orang punya agama apa atau mengikuti jalan apa, terserah, itu kan anggapannya orang lain. Yang penting adalah Anda nyata menemukan kebahagiaan, dan Anda bahagianya itu konstan. Hari demi hari betul-betul Anda merasakan kebahagiaan yang penuh. Pikiran Anda, kata-kata Anda, tindakan Anda kemudian konstan dilandasi kasih yang murni, konstan dilandasi oleh niatan yang tulus, semata-mata hanya mengikuti apa yang merupakan kehendak Tuhan, yang itu termunculkan lewat getaran di relung hati kita. Ya. Nah, maka saya mengingatkan pada semuanya, dievaluasi ya apa yang telah Anda capai lewat pembelajaran kita selama ini. Ya, coba dilihat dulu seperti apa, sekarang bagaimana. Betul-betul coba dicermati, apakah hidup Anda semakin terselaraskan atau tidak. Ya,
Harus dipastikan siapapun yang belajar tentang ilmu spiritual yang esensial, hidupnya mengalami transformasi yang nyata. Jangan sampai Anda belajar spiritual tetap tenggelam di dalam penderitaan, tetap ada di dalam ketidaksadaran. Ya, kita punya tanggung jawab memastikan langkah kita tepat dan kita kemudian menemukan kehidupan surgawi pada saat ini di sini. Ya. Nah, sebelum nanti kita diskusi, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Begini, ya. Modern kali ini ya, bicara tentang keadibudaan. Itu adalah sesuatu yang memang merupakan buah dari keheningan. Ya, jadi saya secara apa adanya mengakui tidak pernah secara formal belajar tentang kebudayaan. Ya. Nah, tetapi di dalam keheningan kan setiap orang itu dimungkinkan untuk mengakses pengetahuan kosmik. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Dari momen ke momen seringkali tersingkap keberadaan dari para jiwa-jiwa agung yang dulu pernah hidup di bumi dan pernah mengajarkan ajaran kebudayaan. Ya. Jadi di bumi ini memang tercatat beberapa tokoh Adi Buddha. Ya. Di antaranya adalah yang mendirikan dan pertama kali mengajarkan Zen. Itu di Jepang. Terus tokoh yang mengajarkan Taoisme, ya, Lao Tzu, itu Adi Buddha. Kemudian kalau Anda pernah mendengar sosok yang bernama Bodhidharma, ya, yang dari ajarannya kemudian itu muncul biara-biara Shaolin. Ya. Terus kalau Anda pernah mendengar sosok Dewi Kuan Im, itu juga bagian dari Adi Buddha. Terus ada lagi yang namanya Buddha Amitabha. Ya, yang salah satu karakternya adalah selalu ada dalam kesukacitaan. Sehingga Buddha Amitabha ini sering dijuluki juga sebagai The Laughing Buddha. Buddha yang ketawa. Ya, gitu. Ketawanya bukan karena apa-apa, maksudnya tidak karena pemicu dari luar, tapi karena memang di dalam keheningan itu ada gelegar kesukacitaan yang muncul dari relung jiwa. Ya. Nah, sebagian kita mungkin pernah mengalami fase itu gitu ya, meditasi tiba-tiba pengen ngekek gitu ya, ketawa seneng banget ya. Nah itu namanya The Laughing Buddha. Nah, tinggal bagaimana itu terus menjadi bagian dari karakter kita yang dominan. Nah, teman-teman semua, terkait dengan ajaran Adi Buddha ini, saya hanya akan menyampaikan intisarinya. Nah, sisanya adalah lewat keheningan yang kita jalani ini, kita sama-sama terhubung kepada para Adi Buddha, dan biarlah setiap jiwa mengalami transformasi sesuai dengan jatahnya. Ya. Karena kalau kita bicara tentang intisari ajarannya, itu tidak beda dengan yang selama ini kita pelajari bersama. Ya. Jadi semua Adi Buddha itu mengajarkan kita untuk menyelami realitas yang seutuhnya tentang diri, tentang jagat raya, tentang sang sumber kehidupan ini, supaya kita tidak terjebak oleh ilusi. Semua harus dimengerti sebagaimana adanya. Nah, kata kunci dari semuanya adalah tidak ada orang bisa menemukan kebenaran kalau tidak tenggelam di dalam keheningan. Dan keheningan itu tidak punya makna kalau Anda tidak terhubung dengan keberadaan ilahi di dalam diri Anda sendiri.
Keheningan itu tiada guna kalau Anda tidak kemudian mengalami proses pemurnian jiwa lewat keterhubungan dengan keberadaan ilahi di dalam diri.